Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Eka Putri Lestari dengan NIM 151424200020, Prodi S1 Pendidikan Matematika kelas karyawan. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang model. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu model pembelajaran itu apa. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistemik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi dosen dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Dalam model pembelajaran ini ada beberapa macam, yaitu salah satunya yang pertama ada discovery learning, ada pembelajaran konseptual, ada pembelajaran kooperatif, ada pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan tentang discovery learning. Menurut Sanjaya, discovery learning adalah model pembelajaran yang bahan pelajarannya dicari dan ditemukan oleh peserta didik melalui berbagai kegiatan. Berikut penerapan langkah-langkah discovery learning. Yang pertama, stimulus. Stimulus itu memberikan rangsangan kepada siswanya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pembuktian. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Contohnya, Ani membuat kue 2 dengan resep yang berbeda. Resep pertama, Ani membutuhkan 2/5 gelas gula. Resep kedua, Ani membutuhkan 3/10 gelas gula. Berapa gula yang Ani dibutuhkan? Yang pertama tadi kita menstimuluskan atau memberi rangsangan. Bayangkan kamu sedang membuat kue. Kamu membutuhkan gula 2/5 gelas untuk resep yang pertama. Setelah selesai resep yang pertama, kamu buat kue yang kedua dengan resep yang berbeda, yaitu dengan gula 3/10 gelas. Setelah itu, berapa total gula yang kamu butuhkan untuk membuat kue yang pertama dan kue kedua? Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi masalah yang ada di sini adalah bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Lalu pengumpulan data. Datanya yaitu ada di gula tadi yang resep pertama 2/5 dan resep kedua 3/10. Jadi jumlah keduanya yaitu 2/5 ditambah 3/10. Lalu yang keempat adalah pembuktian. Pembuktian dari 2/5 ditambah 3/10. Jadi kita tadi sudah mengidentifikasikan masalah, yaitu masalahnya bagaimana cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi di sini kita harus membuat penyebutnya ini menjadi sama. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu KPK dari penyebut tersebut. Jadi KPK dari penyebutnya berapa? 5 dan 10. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Maka kita ditulis dulu di sini 10, 10, 10. Lalu bagaimana cara mendapatkan ini kok bisa dapat 4? Caranya yaitu 10 dibagi 5 dikali 2. 10 bagi 5
sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4/10. Ini sama, 10 bagi 10 1. 1 kali 3 3. Jadi 4/10 ditambah 3/10 sama dengan 7/10. Tinggal kita menarikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, jadi gula yang dibutuhkan Ani adalah 7/10 gram. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran. Apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan dalam metode pembelajaran ada berbagai macam, yaitu contohnya ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Apa itu metode demonstrasi? Metode demonstrasi adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan memperagakan atau menunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan yang disertai dengan penjelasan. Dalam metode demonstrasi ini penerapannya yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima kesimpulan. Bisa kita lihat contoh soalnya ya. 2 koin dilempar secara bersamaan. Tentukan yang pertama ruang sampel percobaan ini. Yang kedua peluang munculnya tepat satu sisi gambar. Langkahnya yang pertama tadi apa? Persiapan. Jadi persiapannya persiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa? Cuma 2 koin. Jadi ini sudah saya tulis ya, yang ini koin pertama, yang ini koin kedua. Ini 2 koin. Pendahuluan. Sebelum kita mengerjakan soal tadi, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu ruang sampel dan apa itu peluang. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dan dapat ditulis dengan N dalam kurung S. Lalu yang kedua yaitu adalah peluang. Peluang adalah nilai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, dapat ditulis dengan P dalam kurung A. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya yang pertama, pegang kedua koin. Tadi kan kita sudah mempersiapkan 2 koin yang kita pegang. Lalu lempar kedua koin secara bersamaan. Setelah itu catat hasil setiap pelemparan, ulang beberapa kali. Kemungkinan hasil atau MS atau ruang sampelnya tadi. Yang pertama muncul gambar. Kita dapat simbolkan gambar dengan G dan angka dengan A. Lemparan pertama terdapat gambar. Jadi koin pertama gambar, koin kedua gambar. Lalu kita lempar lagi. Hasilnya adalah koin pertama gambar, koin kedua angka. Ditulis dulu terlebih dahulu. Gambar, angka. Lemparan ketiga yaitu ada yang pertama koin pertama angka, koin kedua gambar. Yang keempat adalah munculnya angka. Sudah ditulis angka. Jadi hasil dari ruang sampel itu gambar angka, gambar, dan angka. Lalu tanya jawab. Yang pertama tadi apa?
Yang pertama tadi ruang sampel percobaan ini. Ruang sampel percobaan 2 koin dilempar secara bersamaan. Berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya ada 4. Karena kita hanya dapat melempar dengan 4 kali. Dengan hasil tadi gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Jadi NS sama dengan 4. Yang kedua, peluang munculnya tepat satu sisi gambar. Jadi kemungkinan peluangnya itu berapa? Peluang itu rumusnya PA sama dengan NA dibagi NS. NA tadi munculnya berapa, kemungkinan munculnya satu gambar, dan berarti satu gambar satu angka. Jadi ada 2, yang tadi kan gambar angka sama angka gambar. Jadi NA-nya 2 dan NS-nya tadi sudah diketahui 4. NA per NS sama dengan 2/4, sama dengan 1/2. Jadi kesimpulannya, ruang sampel pada percobaan ini adalah 4, dan peluang munculnya tepat satu sisi gambar adalah 1/2. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang pendekatan pembelajaran. Apa itu pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah suatu rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah dan corak pada metode pengajarannya. Fungsi pendekatan pembelajaran ini yaitu sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Jenis pendekatan pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berpusat pada dosen. Yang kedua, yaitu pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan quantum learning. Pendekatan quantum learning adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif pada pengembangan potensi penuh peserta didik. Contohnya, kan peserta didik mempunyai cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Seperti contohnya yaitu belajar sambil mendengarkan musik. Jadi kita belajar tapi musiknya juga nyala. Contohnya kita mendengarkan musik lalu kita menjawab pertanyaan yang ada yang sudah diberikan. Contohnya 1 dikurangi 2/8 itu berapa? Jadi sini anggap saja ini adalah 1 buah pizza, dan 1 dikurangi 2/8. 1 sebuah pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dipotong menjadi 8 bagian. Lalu diambil oleh 2 oleh temannya. Misalkan Ali mempunyai satu buah pizza, lalu dibagi menjadi 8 bagian dan dibagi kepada temannya yaitu 2. Dibagi 2 bagian, 2. Berapa sisa pizza yang Ani punya? Berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ani mempunyai sisa pizza yaitu ada 6/8. Kenapa 6/8? Sisanya kan ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Dan tadi 1 buah pizza itu dibagi menjadi 8. Jadi 6/8. Yang keempat, strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat yang sengaja direncanakan oleh dosen yang berkenan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaannya lancar dan tujuannya tercapai secara optimal. Dalam strategi pembelajaran dikelompokkan dalam dua, yaitu yang pertama expository discovery learning, yang kedua ada group individual learning. Kalau expository discovery learning itu dosen menjelaskan secara langsung kepada mahasiswanya. Yang kedua group individual learning ini yaitu adalah strategi pembelajaran dalam kelompok, lalu menyelesaikan tugas secara individu untuk membantu memastikan bahwa siswa tidak hanya bergantung pada teman sekelompoknya. Karena yang pertama tadi, yang expository discovery learning sudah kita bahas pada tadi, jadi sekarang saya akan membahas tentang group individual learning. Contohnya, kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok itu kita harus mencari apa yang akan kita diskusikan. Misalnya tentang segitiga. Dalam kelompok kita harus mencari apa itu luas segitiga. Contohnya, kita kan sudah diskusi ini. Jika diketahui alasnya 6 cm, tingginya 4 cm, jadi berapa luas segitiga tersebut? Jawabannya adalah luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah dikali 6 dikali 4. 6 dibagi 2 adalah 3 kali 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi luas segitiga tersebut adalah 12 cm. Setelah kita mengetahui luas segitiga dalam kelompok kita tadi, dalam diskusi kelompok kita tadi, lalu kita diberi tugas individu. Jadi misalkan tugas individunya yaitu ada sebuah segitiga dengan alas kaki 9 cm dengan tinggi 12 cm. Berapa luas segitiganya? Jawabannya kan tadi sudah diketahui bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi diketahui tadi A-nya 9 cm, T tingginya 12 cm. Jadi luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 9 kali 12. Kita coret 2 dan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 9 kali 6 sama dengan 54. Jadi luas segitiga tersebut adalah 54 cm. Sekian yang dapat saya jelaskan dari model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.